Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Ibu Naim Rahmawati, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar, Linier, dan Matriks, dan teman-teman yang kami banggakan. Saya Hanifatul Faiko sebagai moderator dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 5 yaitu ruang vektor. Untuk sebab yang akan dibahas adalah 1. Ruang n-Euclides, 2. Kombinasi linier, ketiga membangun ruang vektor, keempat kebebasan linier, kelima basis, yang keenam dimensi. Untuk sebab yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Yulia Adibah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator. Ruang n-Euclides. Definisi ruang n-Euclides adalah jika n sebuah bilangan bulat positif, maka tupel n teror D adalah sebuah urutan bilangan real A1, A2, A3 hingga A ke n. Himpunan semua tupel n teror D dinamakan ruang n dan dinyatakan dengan Rn. Pada R1, R2, R3 merupakan sebuah urutan bilangan yang memiliki makna sebagai titik atau sebagai vektor. Macam-macam sifat ruang n-Euclides. 1. Operasi baku pada Rn. Misalkan vektor U sama dengan U1, U2, U3 sampai U ke N dan V sama dengan V1, V2, V3 sampai V ke N, maka U dan V dikatakan sama apabila U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, sampai U ke N sama dengan V ke N. Penjumlahan U dan V didefinisikan oleh U ditambah V sama dengan U1 ditambah V1 ditambah U2 ditambah V2 ditambah U ke N ditambah V ke N. Perkalian skalar yakni perkalian U dengan sembarang skalar didefinisikan oleh K dikali U sama dengan K U1, K U2 hingga KU ke N. Sifat operasi vektor pada Rn. Yang pertama ada komutatif, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Yang kedua asosiatif, dalam kurung U ditambah V ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W. Anggota identitas, U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U sama dengan U. Anggota inverse, U ditambah negatif U sama dengan negatif U ditambah U atau juga sama dengan 0. Distributif skalar yaitu K dikali dalam kurung U ditambah V sama dengan KU ditambah KV. Selanjutnya dalam kurung K ditambah L dikali vektor U sama dengan KU ditambah LU. Asosiatif skalar yaitu perkalian skalar K dengan L dikali dengan vektor U sama dengan K dikali LU. Yang terakhir ada perkalian dengan skalar 1 dikali U sama dengan U. Yang ketiga ada hasil kali dalam. Diketahui U sama dengan U1, U2, U3 sampai U ke N dan V sama dengan V1, V2, V3 sama dengan V ke N. Hasil kali titik antara vektor U dan V didefinisikan sebagai U dikali V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah U3 kali V3 ditambah U ke N dikali V ke N. Ini ada contoh yang pertama, U sama dengan 1, 3, 5, 7 dan V 2, 4, 6, 8. U dikali V sama dengan 1 dikali 2 ditambah 3 kali 4 ditambah 5 kali 6 ditambah 7 kali 8. Hasilnya 2 ditambah 12 ditambah 30 ditambah 56. Hasil totalnya 100. Jadi hasil kali titik antara vektor U dan V adalah 100. Yang keempat ada panjang dan jarak pada Rn. Jika diketahui komponen A sama dengan A1, A2, A3 hingga A ke N, maka panjang pada Rn
besar vektor A sama dengan akar pangkat A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat ditambah A ke N kuadrat. Jika diketahui jarak antara vektor U dan V di Rn adalah D, U, V sama dengan akar pangkat U1 dikurangi V1 kuadrat ditambah U2 dikurangi V2 kuadrat ditambah U3 dikurangi V3 kuadrat ditambah U ke N dikurangi V ke N kuadrat. Ini contoh yang kedua. Tentukan jarak Euclid bila diketahui U sama dengan 13 min 27 dan V sama dengan 0722. D, U, V sama dengan akar pangkat 1 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya akar pangkat 58. Jika dihitung menjadi 7,6157. Jadi jarak Euclid dari U dan V adalah 7,6157. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Yulia Adiba. Untuk subbab selanjutnya, yaitu kombinasi linear, akan dibacakan oleh saya. Kombinasi linear adalah jika sebuah vektor X dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor U1, U2, hingga U ke N. Jika vektor tersebut dinyatakan dalam bentuk X, K, U1, U1, ditambah KU2, U2, ditambah KN, U ke N, di mana K1, K2, hingga K ke N adalah skalar. Berikut adalah contohnya. Diketahui X sama dengan 3, 7, min 4, A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 2, 3, 5, C sama dengan 3, 7, 6. Apakah X kombinasi dari A, B, dan C? Jawabannya adalah matriks 3, 7, min 4 sama dengan X 1, 2, 3 ditambah Y 2, 3, 7 ditambah Z 3, 5, 6. Dari kesamaan vektor diperoleh persamaan linear. X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3, 2X ditambah 3Y ditambah 5Z sama dengan 7, 3X ditambah 7Y ditambah 6Z sama dengan min 4. Dan diperoleh matriks akan diubah menjadi dengan metode Gauss, yaitu 1, 2, 3, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 7, 6, min 4. Baris kedua akan diubah menjadi 0 dengan cara dikurangi 2 kali B1, yaitu menjadi 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 1, 1, 0, 1, min 3, min 13. Untuk baris ketiga, ditambah 1B, 1 kali B2 untuk bisa berubah menjadi 0, yaitu 1, 2, 3, 3, 0, min 1, min 1, 1, 0, 0, min 4, min 12. Diperoleh persamaan linear X tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3, min Y dikurangi Z sama dengan 1, min 4Z sama dengan min 12. Maka substitusikan. Min 4Z sama dengan min 12, Z sama dengan 3, min Y, min Z sama dengan 1, min Y, min 3 sama dengan 1, Y sama dengan min 4. X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 3, X ditambah 2 kali min 4 ditambah 3 kali 3 sama dengan 3, X dikurangi 8 tambah 9 sama dengan 3, X sama dengan 2. Maka X adalah sama dengan XA ditambah XB ditambah ZC. Jadi X sama dengan 2A dikurangi 4B ditambah 3Z. Maka X merupakan kombinasi dari A, B, dan C. Terima kasih.
Untuk sebab selanjutnya, yaitu membangun ruang vektor, akan disampaikan oleh M. Afif Mutaksin. Membangun ruang vektor. Definisi membangun ruang vektor adalah jika U1, U2 sampai U ke N merupakan vektor pada ruang vektor V dan jika setiap vektor X dan V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear U1, U2 sampai U ke N dikatakan membangun ruang vektor V. Contohnya, apakah matriks U sama dengan 1, 2, min 1, matriks V sama dengan 2, 3, 2, matriks W sama dengan 1, 1, 2, membangun R pangkat 3. Diperoleh rumus berikut. X sama dengan K1 dikali U ditambah K2 dikali V ditambah K3 dikali W. Menjadi berikut. X1, X2, X3 sama dengan K1 dikali 1, 2, min 1 ditambah K2 dikali 2, 3, 2 ditambah K3 dikali 1, 1, 2. Dari kesamaan vektor tersebut dihasilkan sistem persamaan linear berikut. K1 ditambah K2 ditambah K3. 2K1 ditambah 3K2 ditambah K3 min K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3. Sekian dari saya. Sehingga diperoleh matriks 1, 2, 1, 2, 3, 1, min 1, 2, 2. Maka matriks tersebut dideterminankan menjadi 1, 2, 1, 2, 3, 1, min 1, 2, 2 dikali 1, 2, 2, 3, min 1, 2. Menjadi 1 dikali 3 dikali 2. 2 dikali 1 dikali min 1 ditambah 1 dikali 2 dikali 2 min 1 dikali 3 min dikali 1 dikurangi 2 dikali 1 dikali 1 dikurangi 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya sama dengan 17. Sekian dari saya. Terima kasih untuk M. Afif Mutaksin. Untuk sebab yang keempat, akan disampaikan oleh Lailatul Mukarramatus Sa'diyah. Kepada Lailatul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjelaskan sebab keempat, yakni kebebasan linear. Definisi kebebasan linear adalah jika S sama dengan V1, V2, V3 hingga V ke N himpunan vektor di ruang vektor V, maka S dikatakan tak bebas linear atau bergantung linear. Jika K1 kali V1 plus K2 kali V2 hingga plus K ke N kali V ke N sama dengan 0, penyelesaian trivial maka dikatakan bebas linear. Contoh, diketahui S sama dengan A, B, C, di mana A sama dengan 1, min 2, 3, B sama dengan 5, 6, min 1, dan C sama dengan 3, 2, 1. Apakah S bebas linear atau bergantung linear? Maka X dikalikan A, yakni X kali 1, min 2, 3, plus Y yang dikalikan B, yakni Y kali 5, 6, min 1, plus Z yang dikalikan C, yakni Z kali 3, 2, 1, sama dengan 0. Maka diperoleh sistem persamaan linear X plus 5Y plus 3Z sama dengan 0, min 2X plus 6Y plus 2Z sama dengan 0, 3X min Y plus Z sama dengan 0. Next. Kemudian persamaan linear tersebut diubah ke dalam bentuk matriks. Matriks tersebut kemudian diubah menjadi matriks segitiga. Dengan cara yang pertama, baris kedua ditambahkan 2 kali baris pertama, maka menghasilkan matriks 1, 5, 3, 0, 16, 8, 3, min 1, 1. Kemudian yang kedua,
Baris ketiga dikurangi 3 kali baris pertama, maka akan menghasilkan matriks 1, 5, 3, 0, 16, 8, 0, min 16, min 8. Kemudian yang terakhir, baris ketiga ditambahkan baris kedua, menghasilkan matriks 1, 5, 3, 0, 16, 8, 0, 0, 0. Memperoleh persamaan linear X plus 5Y plus 3Z sama dengan 0 dan 16Y plus 8Z sama dengan 0. Misalkan Z sama dengan T, maka 16Y plus 8T sama dengan 0, Y sama dengan min setengah T. Kemudian Y dimasukkan ke persamaan X plus 5Y plus 3Z sama dengan 0 menjadi X plus 5 kali min 1/2 T plus 3T sama dengan 0. Kemudian menjadi X min 5/2 T plus 3T sama dengan 0. Kemudian X sama dengan min 1/2 T. Maka himpunan vektor A, B, C merupakan vektor tak bebas linear atau bergantung. Terima kasih moderator atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Lailatul. Terima kasih moderator. Dan sekarang saya membahas basis, yaitu definisi basis adalah jika V adalah sembarang ruang vektor dari S sama dengan U1, U2 hingga U ke N merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor di V, maka S dinamakan basis bagi V. Jika kedua syarat belum dipenuhi, B S bebas linear. Contoh 6, tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut. Matriks M sama dengan matriks 3, 6, 3, min 6, matriks 0, min 1, min 1, 0, matriks 0, min 8, min 12, min 4, matriks 1, 0, min 1, 2, merupakan basis bagi matriks 2 kali 2. Dari matriks tersebut akan dimasukkan dalam operasi K1 kali matriks 1, plus K2 kali matriks kedua, plus K3 kali matriks ketiga, plus K4 kali matriks keempat, sama dengan ABCD. Dari operasi berikut akan dilanjutkan menjadi matriks yang terdapat di layar. Pada matriks pertama menjadi kolom pertama, matriks kedua menjadi kolom kedua, matriks ketiga kolom ketiga, dan matriks keempat menjadi kolom keempat. Akan dikalikan pada K1, K2, K3, K4 sama dengan ABCD, di mana matriks berikut sama sifatnya dengan matriks K1 plus K2, K2 plus K3, K3 plus K4, K1 plus K4 sama dengan ABCD, dan didapatkan menjadi matriks 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, dikalikan K1, K2, K3, K4 sama dengan ABCD, sehingga matriks M merupakan matriks bebas linear, sehingga M merupakan basis bagi M 2 kali 2. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Siti Nur Aziza. Untuk subbab yang terakhir yaitu bab dimensi akan disampaikan oleh Siti Mahmudah Putriana. Pada Siti dipersilakan. Terima kasih untuk moderator. Untuk subbab ke-6 yaitu dimensi. Definisi dimensi adalah ruang vektor bukan nol V disebut dimensi terbatas jika mengandung sebuah kumpulan terbatas vektor V1, V2, atau V ke N yang membentuk sebuah basis. Jika tidak ada kumpulan yang tersedia, maka disebut dimensi tak terbatas. Contoh soalnya adalah SPL berikut berapa dimensinya. 2x1 ditambah 2x2 dikurangi x3 ditambah x5 sama dengan 0. Min x1 dikurang x2 ditambah 2x3
dikurang 3x4 ditambah x5 sama dengan 0. X1 ditambah X2 dikurang 2X3 dikurang X5 sama dengan 0. X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 0. Next. Cara pengerjaannya, pertama, bentuk sebuah matriks menjadi 2, 2, min 1, 0, 1, min 1, minus 1, 2, min 3, 1, 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 1, 1. Dan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Untuk metode pertama yaitu tukar baris pertama dengan baris ketiga menjadi 1, 1, min 2, 0, min 1, min 1, min 1, 2, min 3, 1, 2, 2, min 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Hingga diteruskan sampai mendapat matriks 1, 1, min 2, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dikali X1, X2, X3, X4, dan X5 sama dengan 0, 0, 0, 0. Next. Maka diperoleh persamaan linear berikut. X1 ditambah X2 dikurangi 2X3 ditambah 0X4 ditambah X5 sama dengan 0. Dan X4 sama dengan 0, X3 sama dengan min X5. Jika X2 sama dengan S dan X5 sama dengan T, maka X3 sama dengan min T dan X1 sama dengan min S min T. Maka solusi umumnya yaitu X1 sama dengan min S min T, dan X2 sama dengan S, X3 sama dengan min T, X4 sama dengan 0, dan X5 sama dengan T. Bisa ditulis dalam bentuk vektor berupa X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan min S min T, S min T, 0T sama dengan min S, S 0, 0, 0 ditambah min T, 1 min T, 0 T sama dengan S dikali min 1, 1, 0, 0, 0 ditambah T dikali min 1, 0, min 1, 0, 1. Maka diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu V1 sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, dan V2 sama dengan min 1, 0, min 1, 0, 1. Sebagai basis dimensi 2. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Untuk selanjutnya, ada beberapa latihan soal yang akan disampaikan oleh Siti Nur Azizah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal yang nomor 1. Apakah vektor W376 merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor U121, vektor V233, dan vektor Z347 di dalam R3? Pada pertanyaan tersebut akan dibentuk dalam sebuah persamaan 376 sama dengan X kali 121 plus Y kali 233 plus Z kali 347, dan akan dibentuk pada persamaan X plus 2Y plus 3Z sama dengan 3, 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan 7, X plus 3Y plus 7Z sama dengan 6. Di mana tiga persamaan tersebut akan dibentuk pada sebuah matriks yang tertera pada layar dan akan dieliminasi dengan eliminasi Gauss. Pada matriks pertama ke matriks kedua, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, matriks kedua ketiga, matriks
baris ketiga dikurangi baris pertama, matriks ketiga keempat, baris ketiga dikurangi matriks kedua. Baris ketiga di plus baris kedua. Selanjutnya, dan diperoleh persamaan linier baru, yaitu X plus 2Y plus 3Z sama dengan 3. Persamaan pertama, min Y min 2Z sama dengan 1. Persamaan kedua, 2Z sama dengan 6. Persamaan ketiga, dan akan disubstitusikan 2Z sama dengan 6 menjadikan Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 disubstitusikan kepada persamaan kedua, menghasilkan Y sama dengan min 7. Y sama Z akan disubstitusikan kepada persamaan pertama dan menghasilkan X sama dengan 8. Maka X sama dengan XA plus YB plus ZC sama dengan 8A min 7B plus 3Z. Jadi W merupakan kombinasi linier dari vektor U, V, dan Z. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Siti Nur Aziza. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh Yulia Adiba. Kepada Yulia Adiba dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya soal yang kedua, tentukan jarak Euclides bila diketahui vektor U sama dengan 19 min 27 dan V sama dengan 0722. Dimasukkan ke dalam rumus D, U, V sama dengan akar pangkat 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya akar pangkat 46 jika dihitung menjadi 6,7823. Jadi jarak Euclides dari U dan V adalah 6,7823. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Yulia Adiba. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Saya sebagai moderator dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.